Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh pengurus diaspora Kuwait. Terima kasih kepada Ibu Duta Besar Dr. Anda Rena Mariana yang telah hadir pada hari ini, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kita semua, di mana tidak di saat bahagia saja hadir, tapi di saat suddenly hadir ya Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berkumpul untuk melepas teman kita, saudara kita, di mana beliau sangat besar sekali akan dedikasinya serta kerjasamanya untuk diaspora maupun untuk masyarakat Indonesia di Kuwait, yaitu adalah Bapak Adi Erik yang akan kembali ke tanah air, insya Allah lebih sukses di sana ya Pak Erik ya. Amin. Baik, saya tidak akan panjang lebar, saya akan buka acara hari ini yaitu dengan pertama adalah sambutan dari Ketua Diaspora Kuwait, yaitu Bapak Ibnu Munjir. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Duta Besar kita yang Dr. Anda Haji Rena Mariana, kemudian sangat terhormat juga hari ini Opu belum hadir. Opu disiplin, dia pakai masker terus. Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri dan juga satu, walaupun kita berbahagia di sini, tapi ada juga satu kesedihan, yaitu salah satu sahabat kita, salah satu seorang andalan lah, kita kan di sini andalan, karena semua dokumen, semua data WNI ada di dia. Mulai dari PPLN, datanya ada di situ. Kemudian data seluruh masyarakat yang butuh bantuan COVID kemarin ada di beliau. Semua data orang yang terkena COVID juga ada di beliau. Jadi mungkin talenta juga sekretaris hampir beberapa organisasi besar yang ada di situ. Jadi mungkin acara sangat berjalan sekali ketika detik ini digunakan kita. Jadi saya sebagai wakil diaspora mengucapkan banyak maaf jika selalu merepotkan, dan juga tentunya terima kasih yang sangat besar kepada dedikasi yang diberikan oleh beliau. Dan satu lagi sebelum kita beralih, kemarin Pak Erik saya tanya, saya sampaikan ke beliau, Pak Erik, saya kehilangan sekali dan mungkin akan ibaratnya kalau tiang rumah itu hilang satu tiangnya agak goyang dia. Terus Pak Erik nanya, apa yang dibutuhkan dari saya? Butuh pelatihan apa yang butuh? Excel, Google Form atau apa yang belum sampean tidak tahu gitu. Saya bilang bukan itu, tapi ada dua yang saya tidak punya di orang, yang susah mencari di orang lain. Pertama itu adalah komitmen. Kemudian yang kedua adalah dedikasi. Jadi itu yang sangat susah didapatkan dari orang biasa gitu. Mungkin banyak orang, tapi yang punya semangat dan dedikasi itu nggak semua orang punya, dan itu yang saya lihat sangat kuat dari Pak Adi Erik. Makanya saya selalu gandeng terus Bu. Kalau terpilih sampean harus ikut juga. Seperti itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibnu. Selanjutnya kepada Ketua Penasehat Diaspora Kuwait. Silakan Pak Edi. The last moment for him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya banggakan, Ibu Duta Besar Haji Rena Mariana,
kepada Bapak Iskandar juga saya hormati, rekan-rekan pengurus diaspora yang hadir pada malam hari ini, malam yang berbahagia, malam yang sedih juga. Kita memiliki seorang Adi Erik, merupakan suatu kebanggaan dari ketika diaspora pertama dibentuk di Kuwait, Bu. Bahkan ketika diaspora masih 4 orang dulu, zaman tahun 2013 itu, Pak Erik sudah dilibatkan itu, masih 4 orang. Kemudian diaspora lahir kembali tahun 2017 ketika saya menjadi ketua, saya ajak beliau. Dan beliau sangat aktif dan membantu sampai kepengurusan saya selesai. Kemudian di kepengurusan Pak Ibnu juga beliau juga berkomitmen untuk melanjutkan dedikasi dan semangatnya untuk membantu kami diaspora sebagai ormas yang besar di Kuwait ini dan juga ormas-ormas yang lain yang ada di Kuwait. Terima kasih Pak Erik, jasa Pak Erik sangat akan kita kenang sampai saat ini dan selamanya gitu ketika Pak Erik kembali ke Indonesia. Mohon maaf dari kami ketika saya memimpin diaspora ketika itu ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampaikan salam kami buat keluarga, semoga sukses di tanah air yang cita-citanya ingin ingin lebih dekat lagi kepada orang tuanya gitu, Masya Allah. Itu aja mungkin kata-kata yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Edi Rahmat sebagai penasehat diaspora Kuwait. Selanjutnya kita meminta Ibu Duta Besar Kuwait untuk memberikan kesan dan pesan kepada Pak Edi Erik. Silakan. Pak Erik belakangan ya. Iya. Nyampe. Maaf Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita panjatkan puji syukur, hari ini kita bisa bersilaturahim, meskipun silaturahimnya ini ya ternyata undangan dari Pak Ibnu kali ini bikin agak miris ini, karena akan ditinggalkan oleh Pak Erik ini. Pak Erik nggak setia sama saya ini. nggak setia, harusnya nemenin saya sampai selesai tugas saya di sini ya. Tapi maunya seperti itu. Tapi insya Allah apa yang diniatkan, yang sedang juga nanti akan dikerjakan oleh Pak Erik di Jakarta, ya sama barokahnya dengan apa yang sudah dilakukan di sini. Saya mohon maaf tidak menyebut satu persatu ini karena ya untuk menyingkat waktu, karena sudah dari sejak jam 4.30 pagi saya ini beraktivitas. Karena tadi pagi melalui Zoom saya menghadiri pelantikan Kaukus Perempuan Politik Indonesia di parlemen. Jadi mereka bikin acaranya pagi sekali, aku bilang wah beda waktunya 4 jam dengan Indonesia. Jadi kalau diundang jam 8:30, 8.30 atau jam 9 itu artinya jam 4.30 atau jam 5 saya sudah harus bangun. Tapi alhamdulillah kegiatannya luar biasa dari pagi. Hanya malam ini aja nih yang bikin sedih nih Mas Erik. Kaget saya tadi waktu di jalan. Sebenarnya sudah akan kembali dari tempat paguyuban Pasundan, tadi silaturahmi kami diundang. Sudah mau balik, tiba-tiba masuk japrinya Mbak Nuni dari Pak Ibnu. Wah, Pak Erik. Wah, ini saya bilang sama om saya ini, yang Om Andi Kaimudin. Wah, kalau yang ini saya nggak hadir ini. Saya minta sama Mas Is yang bawa mobil balik ini. Balik harus ke tempat, apalagi tadi sedang ada di kawasan apa tadi ya? Yang
Hah? Iya di tempatnya Pak Kang Deni, iya di tempatnya Kang Deni. Di tempat Kang Deni juga tadi sambil mengisi Zoom dengan Mas Budi ya, ada Pak Edi juga ya, ada teman-teman tadi takmir masjid tadi. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih. Kalau saya sulit sekali mau mengatakan hasil kerjanya Pak Erik, kecuali tadi kok saya ditinggalin oleh Pak Erik, padahal bukan karena kepentingan nanti pemilu 2024, karena katanya data pemilih dipegang semua. data pemilih ini mahal ini Pak Erik. Apalagi kebetulan saya tuh waktu jadi anggota DPR dapilnya luar negeri. Walaupun bapak-bapak dan ibu belum menyoblos saya, kalau saya nanti nyalon lagi pasti nyoblos saya. tapi saya, nah, jadi tim sukses, Masya Allah. Iya, ini diaspora juga sedang berusaha minta dapil ya, daerah pemilihan sendiri diaspora, atau ada wakil lah setidaknya. Sudah lama diperjuangkan supaya wakil dari diaspora bisa duduk di parlemen, tapi sampai saat ini belum berhasil karena mungkin agak complicated ini pengaturannya seperti apa tuh. Jadi 2024 ini nampaknya pemilu yang akan datang ini saya belum selesai masa tugas. Belum selesai masa tugas, yang mungkin kali ini saya harus setelah 7 kali mencalonkan diri di pemilu, jadi sudah 7 kali. Pertama jadi anggota MPR di 97 waktu itu, dan terakhir kemarin di 2018-2019 selama setahun saya jadi anggota DPR. Nah ini 2024 masih di sini Pak Erik saya. Jadi, iya, iya, kasihan kalau diperpanjang karena banyak yang ngantri Pak. Indonesia itu punya 272 juta penduduk dan banyak sekali tokoh-tokohnya. Mungkin kalau negara-negara lain yang kecil-kecil itu bisa sampai 8 tahun, bahkan katanya Sudan pernah 30 tahun jadi dubes di sini. Jadi din waktu itu. Sekarang din untuk dubes di Kuwait ini dari Tajikistan. Beliau sudah 8 tahun di sini. Di Indonesia nggak pernah kejadian, paling lama 4 tahun, paling lama. Kayak seperti di Arab Saudi atau di beberapa negara lainnya ya. Tapi kalau diplomat karir biasanya 3 tahun sudah kembali. Karena memang pergantiannya kan cepat ya, banyak antriannya itu, termasuk ini saya juga akan beberapa saat lagi juga akan ditinggal beberapa home staff, beberapa fungsi. Ya Pak Adi masih di sini, mungkin Pak Irut HOC ya, Pak Irut HOC, Pak Iqbal komunikasi, termasuk Bu Nadia ekonomi. Jadi saya bilang sama teman-teman, boleh nggak ya saya request ke Kemlu, ke headquarters, ibu dan bapak ini di sini saja dulu, jangan pergi ninggalin saya. Ya jawabannya sama, antriannya panjang Bu. Karena mereka kan bergantian ya. Jadi 3 tahun mereka posting, kembali dulu beberapa saat, biasanya 3 tahun nanti baru posting lagi bergiliran. Tapi ya alhamdulillah, terima kasih. Saya bersyukur sekali ditempatkan di Kuwait karena saya bertemu dengan orang yang sangat baik-baik semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Dan Pak Erik walaupun cukup singkat karena saya baru 3 bulan di sini ya, 3 bulan, tapi luar biasa komunikasi dan silaturahim kita juga. Mudah-mudahan kembali ke tanah air Pak Erik tetap dalam keadaan sehat walafiat, seluruh keluarga juga demikian, dan juga bisa tetap memberikan karya terbaik di ladang pengabdian manapun yang Pak Erik nanti akan pilih ya. Karena semua kita ini semua bekerja mengabdi ya demi semuanya nilainya ibadah kan Pak Erik ya. Jadi doa kami semoga tadi sudah saya sampaikan, dan berharap bahwa silaturahim kita tidak putus walaupun Pak Erik ada di tanah air ya, dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kalau Pak Erik cuti misalnya kan
datang ke sini sudah banyak punya rumah Pak Erik, tinggal pilih rumah siapa Pak Erik mau menginap, apalagi insya Allah kalau Wisma sudah ada kan, Pak Erik tinggal di Wisma, nanti yang lain berkunjung ke Wisma. Jadi mudah-mudahan Kuwait menjadi tempat pilihan Pak Erik ketika nanti cuti atau mau jumpa dengan teman-teman yang lain ya. Vacation untuk vacation ke Kuwait sini, niatnya bukan untuk ke tourist destination, tapi ke teman-teman. Karena kalau tourist destination kayaknya udah semua kali dikunjungi ya. Udah hatam. Udah hatam. 15 tahun. Masya Allah. Tapi udah ke Blue Lake belum? Udah? Oh belum? Ke Abdali. Kapan Pak Erik? Sorry. Kapan Pak Erik kembali ke tanah air? Tanggal 17 April itu insya Allah hari terakhir. 17 April. Iya. Kayaknya besok bisa dong ikut bareng kita ke Abdali ya. Besok nggak libur? Libur. Kita libur. Oh Jumat Sabtu libur. Ya kalau mau join Pak Erik, kita ke Abdali nanti besok. Iya ada rombongan boxer dari Saudi yang kenal dengan saya. Ya besok insya Allah kami akan berkunjung ke Abdali, ini kali ketiga lah saya berkunjung ke sana, jumpa dengan pemiliknya. Ya Pak Erik sekali lagi selamat jalan dan salam hormat untuk keluarga besar, dan insya Allah bisa berjumpa sekali waktu dengan keluarga besar dari Pak Erik ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Mbak Lili ya, terima kasih. Dan Ibu Bapak semuanya yang akan menjalankan ibadah puasa, karena ini sudah menyambut bulan Ramadan, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya, terima kasih kepada Ibu Dubes yang telah memberikan kesan dan pesan kepada Pak Erik dan untuk kita semua. Selanjutnya kesan pesan perwakilan dari pengurus, saya minta dari Pak Budi. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Pertama kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dubes, Ibu Hajah Lina Mariana, dan teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Untuk Pak Edi Erik, susah untuk mau mengatakan perpisahan. Mudah-mudahan kepulangan Pak Edi Erik ini ke Indonesia akan mendapatkan yang lebih barokah, mendapatkan yang lebih dan lebih sukses di Indonesia. Mungkin selama berinteraksi dengan Pak Edi Erik, saya banyak salah, juga keluarga saya banyak salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali nanti setelah Id di Jogja. Kita jadi tetangga. Cuti. Kalau istri pulang, saya masih bertahan. Kalau istri cuti sama anak-anak udah nggak balik karena anak-anak sudah di Indonesia, dan yang sini juga nyusul. Nanti jadi tetanggaan dengan Pak Edi Erik. Ya, ketemu lagi insya Allah. Mungkin untuk menyikat waktu itu saja. Selamat dan sukses untuk Pak Edi Erik. Semoga berkah dan sukses di Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi. Selanjutnya perwakilan dari wanita atau perempuan, silakan Ibu Eka untuk memberikan kesan-kesannya buat Pak Erik. Ini Kak Eka, Bu Eka sudah mau nangis saja. Jadi masih kontak minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa hadir di tengah-tengah silaturahmi yang berbahagia dan mungkin ada sisi sedihnya juga. Terima kasih juga kepada Ibu Dubes yang telah menyempatkan hadir di acara yang mungkin sebenarnya kalau dibilang perpisahan, kita nggak pengen berpisah ya Pak Erik ya. Insya Allah mungkin ada pisah, ada ketemu kembali lagi. Insya Allah. Terima kasih juga kepada Pak Ibnu dan Mbak Nai sebagai tuan rumah yang telah menyediakan tempatnya juga. Masya Allah kita bisa berkumpul di malam yang alhamdulillah dikasih kesehatan dan mudah-mudahan membawa keberkahan silaturahmi kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kalau mungkin kenal Pak Erik sudah mungkin kalau Pak Erik di sini 15 tahun ya. Masuk 16. Masuk 16 ya. Mungkin waktu saya kenal juga masih bersama keluarganya kumpul, dan waktu itu ya saya dengan istrinya juga alhamdulillah dekat juga gitu ketika itu, dan Masya Allah ketika mendengar beliau akan kembali ke Indonesia, Masya Allah ya nggak ngira dan nggak menyangka gitu, karena kabar itu juga tiba-tiba juga dan kita udah ngerasa kayak keluarga ya Bu ya. Apa-apa mungkin kalau kegiatan saya, mungkin saya di PPNI, mungkin kalau ada yang kurang paham dengan sistem yang data dan sebagainya, saya ngobrolnya ke Pak Erik juga, konsultasi ke Pak Erik juga. Makanya dari kami sebagai PPNI juga ngerasa kehilangan ya Pak Erik ya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan kepada kita-kita di sini mudah-mudahan berkah, dan di Indonesia pun juga lebih membawa keberkahan dengan niat yang mungkin bakti sama orang tua dan kumpul sama keluarga kecilnya. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Dan selama saya interaksi dengan Pak Erik, keluarga saya, bila ada kesalahan mohon maaf lahir batin. Doa kami menyertai Pak Erik dan keluarga, mudah-mudahan sukses dimanapun berada. Mudah-mudahan kita saling ketemu meskipun Pak Erik sudah di Indonesia, insya Allah saling silaturahmi, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya yang mewakili dari Divisi Kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini pengantinnya nih sekarang. Silakan Pak Erik untuk memberikan kesan-pesannya untuk kita semua. Oke. Cukup ya? Misi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih Bu Dubes Haja Dr. Hanja Lena Mariana atas kehadirannya, dan keluarga Pak Opung juga, Mas Ibnu sebagai Ketua Diaspora, Mas Edi juga sebagai penasehat, dan semua teman-teman Diaspora yang nggak bisa di absen satu-satu. Yang jelas ada di data saya, alhamdulillah. Sebelumnya memang saya nggak ada, memang ada rencana untuk pulang itu ada sejak September tahun kemarin Bu, rencana itu udah ada. Cuman nunggu lihat kondisi, lihat sikon semua masih memungkinkan untuk terus di sini. Ternyata akhir tahun udah nggak bisa diundur lagi, ya terpaksa Januari itu saya udah submit ke perusahaan, karena sistem di sini terima notice untuk mau resign, jadi harus 3 bulan sebelumnya harus. Jadi karena kondisi seperti itu ya maunya cepat pulang, tapi karena kondisi seperti itu ya terpaksa terima notice, jadi masih di sini sampai bulan April depan tanggal 17 insya Allah. Itu kondisinya. Satu alasan utama saya yaitu karena keluarga, terutama orang tua, nanti sisa ibu, karena bapak udah meninggal 2017, insya Allah. Itu terus yang kedua sama keluarga saya sendiri, karena anak yang nomor 1 udah masih kuliah, insya Allah tahun depan lulus di Malaysia, jurusan IT juga, computer networking. Dunia saya di IT juga sejak SMA, dari lulus SMA itu udah pokoknya lulus SMP udah nyari, pokoknya SMA harus ada yang komputer.
harus ada kelas komputer, itu dari SMA. Terus begitu saya udah dapat kerja, alhamdulillah nggak kepingin anak-anak ini mau di dunia IT, tapi karena mereka ternyata lebih cenderung ke game saat itu yang gede, ya terpaksa dia, ya saya mau jadi bikin game. Untungnya di mana tak gitu. Ya pokoknya bikin game dijualin gitu. Yaudah, tapi bertambahnya waktu dia berubah pikiran, lebih cenderung ke network security. Kenapa berubah tak gitu? Ya, karena di network security ya tantangannya banyak dan unik dari virus, dari macam-macam hacker, semua itu kayak gimana lah. Ya udah, itu bagus tak. Nah, sedangkan anak saya yang kedua perempuan itu dia suka gambar, alhamdulillah, jadinya tertarik di animasi. Iya, model gitu. Tapi dia referensinya dari gambar-gambar Korea, dari kartun-kartun Korea. Kok persis saya anak saya ini, Adinda. Yang tadinya disuruh jadi dokter kok bergesernya ke sini. Tapi Iya, anak sekarang. kelas 2 SMA kemarin itu sudah bisa menghasilkan 2 juta sendiri. Belum apa? Ya, aku dapat punya uang ya. Dari mana? Berapa emang? 2 juta. Hah? Kok bisa? Dari mana? Ini jualan, terima order. Persis Dinda anak saya. Ternyata dia Transfernya ke saya soalnya. dia pasang di Instagramnya dia, dan memang gambarnya bagus-bagus. Emang saya salut, saya suka. Dan dia ada gambaran untuk bisnis juga. Jadi dia jual tuh nggak sekedar gambar jadi kayak gini, enggak. Tapi ada draft, ada ini mau black and white atau mau colorful atau mau dipakai background atau itu udah masing-masing ada harganya sendiri loh. Kamu belajar dari mana? Semua online ya, tak bikin belajar sendiri. Oh ya udah bagus alhamdulillah. Tapi alhamdulillah masuk kelas 3 dia nggak mau buka lagi untuk buka order, nggak mau karena mau belajar fokus di kelas 3-nya. Insya Allah tahun ini lulus, mau doanya. Cuman satu yang jadi sedikit godaan buat saya. Dia nggak mau lanjutin kuliah dulu selama 1 tahun, sama kayak kakaknya, lulus kuliah nggak mau langsung kerja. Satu, kalau kakaknya mau belajar intens di Al-Quran, insya Allah. Terus yang perempuan ini malah mau entrepreneur selama 1 tahun ke depan setelah lulus. Jadi waduh, kalau ayah nggak ada dunia bisnis, jadi insya Allah ada jalan, insya Allah itu. Yang kecil masih insya Allah kelas 5 tahun ini. Masa ada yang SD, ya itu hadiah Bu di sini Bu. Halo. Ya. Dia di sini tuh maksudnya apa ya? Lahir di sini, iya. Oh gitu. Tapi bukan dengan yang lain kan? Enggak. Bahaya ini. Bahasanya di sini katanya. Gitu. Kondisinya memang sangat ini. Ya. Nyaman jadinya bisa. Hadiah musim dingin. Ya, terus alhamdulillah cerita saya kesini juga lumayan panjang karena saya belum ada gambaran mau keluar negeri itu nggak ada. Tapi sejak SMA saya ada gambaran bagaimana rasanya ke negara yang berupa kayak sepatu. Jadi ada 2 negara yang saya anggap modelnya kayak sepatu, yaitu Italia sama Saudi Arab. Jadi nggak tahu modelnya kan kayak sepatu, ya Jazirah Arab. Nah, ternyata pada saat saya implementasi di 3 rumah sakit di Indonesia, yaitu Bintaro Internasional, Jatinegara Internasional, sama Surabaya Internasional, waktu itu kita pegang semua. Terus owner yang di Dubai itu mau rekrut yang dari Indonesia. Kenapa? Karena resource yang di Indonesia itu murah dibanding dia rekrut dari negara lain. Ya alhamdulillah 3 orang yang keambil, saya termasuk salah satunya. Dan di sini 3 bulan pertama di sini saya nggak ada gambaran gimana orang-orang Indonesia, di mana siapa aja, ada berapa orang di Indonesia. Di sini blank, nggak ada gambaran. Tapi setelah ketemu sama teman-teman yang di Royal Hyatt saat itu, karena project saya di sini di Royal Hyatt, itu langsung ketemu 50 orang staf baru dari Indonesia. 50 orang ini alhamdulillah kita juga senang karena selama 5 bulan pertama kita nggak ketemu orang Indonesia, cuman pasangan saya yang sama-sama orang Surabaya. Yang nama Surabayaan ya
ya apa iki dhewean mek wong loro tok ini, cuma 2 orang aja. Ya gimana lagi ya, tunggu, tapi ada informasi mau ada orang Indonesia baru 50 orang, oh ya alhamdulillah. Ya dari situ kita guyup, karena sama-sama pendatang, kita nggak tahu mana-mana Kuwait, makan apa, kemana, mau plesir tuh mau kemana, naik apa, berapaan, kita nggak tahu, blank. Tapi alhamdulillah dari 50 orang, 2 orang yang suka jalan-jalan. Dari mereka ini kita bentuk satu grup namanya Aku di Kuwait, dari mailing list, akhirnya bertambah besar karena kenal sama teman-teman orang perhotelan, jadi nambah gede lagi. Akhirnya kita bikin Facebook waktu itu pertama, itu yang terkenal sampai sekarang Aku di Kuwait. Teman alhamdulillah membernya udah 3.000-an, cuman ya ada yang double mungkin ya akunnya. Itu yang satu, Bu. Terus yang selama ini yang saya pribadi inginkan itu gimana supaya kita warga Indonesia ini bisa kompak dan nggak saling menjatuhkan, meskipun ada permasalahan antara masing-masing atau pribadi atau ormas atau apa, itu jangan kebawa seterusnya. Ya mungkin adalah kita nggak bisa menghindari hal itu. Cuman yang saya inginkan cuman tetap kompak, tetap jaga silaturahmi, persaudaraan, karena dari situ orang lain yang bukan yang non Indonesia melihat bahwa Indonesia itu memang bagus dalam arti pribadi, terus sopan santunnya dan kinerjanya kita. Terus terang kita udah terkenal di situ, Bu. Banyak yang cerita ke saya, oh Indonesia Ahsan. Ya mungkin yang senior ini juga udah tahu lah teman-teman. Itu yang saya harapkan setelah pulang pun saya harapkan tetap kekompakan itu tetap ada. Terus persaudaraan itu jangan sampai pecah, karena kita meskipun kita beda daerah, beda agama, beda politik atau beda apapun, tapi usahakan untuk tetap jangan sampai crash seterusnya. Itu sayang banget. Gitu. Saya rasa cukup sekian karena sudah terlalu panjang, mungkin ada yang kelaparan. Sekian. Mungkin ya, semoga kalau ada pertanyaan. Ya wes. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, maaf. Time out. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, salah posting mungkin ya. Baik itu sengaja atau nggak sengaja. Yang penting saya nggak ada maksud untuk melukai seseorang. Yang penting saya ingin cuman apa yang saya posting, apa yang saya ucapkan, itu insya Allah untuk kebersamaan semua, mungkin untuk masing-masing pribadi, juga mungkin untuk kebersamaan. Itu satu. Yang kedua, apabila mungkin saya masih ada hutang ke bapak-bapak atau ibu-ibu, mohon sampaikan biar nggak ada tanggungan ntar pulang. Sudah. Hutangnya sampai pengurusan berakhir kan? Cuman ada saya utang ngasih kelas Excel, Bu, tapi untuk yang umum. Selama ini saya kasih Excel untuk beberapa orang, terus atau beberapa ormas atau spesifik, jadi bukan secara umum. Itu yang masih tanggungan saya. Insya Allah selama weekend, selama Ramadan ini mungkin ada yang bisa saya kasihkan seperti itu. Cuma itu aja, Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya silakan Pak Ibnu. Untuk lebih berkahnya acara kita, marilah kita menundukkan hati kita sejenak kepada rekan-rekan yang berbeda keyakinan, mungkin bisa berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Marilah kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyana wa tadarruana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini salah satu rekan kami
Adi Erik Effendi akan meninggalkan kami kembali ke Indonesia untuk suatu misi yang insya Allah berkah, yaitu untuk merawat orang tuanya. Berilah beliau keberkahan, kesuksesan dalam setiap langkahnya, mudahkanlah dalam segala urusannya, berilah keluarganya kesehatan, dan berilah kami yang ada di sini keberkahan-Mu ya Allah. Semoga apa yang kita laksanakan selama ini Engkau selalu berkahi dan Engkau selalu mudahkan, sehingga kami bisa bermanfaat kepada masyarakat yang ada di Kuwait dan tentunya di Indonesia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semua yang kita lakukan di sini hanyalah untuk mendapatkan rahmat dan ridho-Mu ya Allah, maka berikanlah ridho-Mu dan berikanlah rahmat-Mu kepada kami semua. Ya Allah, ada beberapa rekan kami yang orang tuanya dipanggil oleh Allah SWT, antara lain saudara kita Ian dan Aidil Fitri. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allahumma gfir lahum warhamhum wa fihim wa'fu anhum wa krim nuzulahum wa sid madkhalahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Ibnu. Alhamdulillah acara inti kita sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa ya? Apa ya itu ya? Untuk Zoom dengan kita itu, Mas. Ini buat tim. Ini kita mau resign juga ya. Besok ngelamar lagi. Saat dulu malam ini, besok. Untuk menyerahkan Wah, ini khas kue. Wah, ini yang bikin nangis ini. Bikin nangis Pak Adi ini. Ada namanya Pak Adi. Ini nggak bisa dibuka. Biar ingat terus. Akhirnya berlaku juga. Ini dari KBRI nggak ada ini. Ini semua dari KBRI. Semua dari KBRI. Oke. 1, 2, 3, sebentar. 1, 2, 3, satu. Masa panorama udah ada jangan masuk. Bebas dari Mas Adi semua. bebas dengan Pak Eri. Oh iya. Ini tunjuk Mas Eri. Iya, tunjuk Mas Mas Eri. Eri. Tunjuk Mas Eri. Tunjuk Mas Eri. Nanti dipotong dari videonya. Bagus Mas Eri. Cakep. Pak Erik. Ya. Hari-hari terakhir di Kuwait ini. Belum masih lama ya. Oh,
masih lama dong. Sampai ketemu di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat dan sejahtera. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pak Erik, terus terang kami sangat kehilangan dengan Pak Erik. Sumbangsinya sangat luar biasa. Semoga keberkahan selalu tercurahkan ke Mas Adi Erik dan keluarga. Sampai ketemu kita di Jogja. Kita akan meeting bersama, insya Allah. Mas Adi Erik adalah sosok yang sangat humble, suka membantu pada teman-temannya, dan itu sangat berarti bagi kita diaspora Indonesia di Kuwait. Saya kenal pertama kali dengan Mas Erik itu dari grup fotografi. Yang jelas Mas Erik itu foto-fotonya keren-keren dan juga asik untuk diajak kerjasama. Mbak Indrit? Kesan pertama buat Pak Adi Erik, ketika pertama kali saya diberi tugas oleh Bapak Ibnu dari FDIK untuk melaksanakan pelantikan pengurus diaspora. Saat itu Pak Adi Erik sangat membantu sekali dalam proses pembuatan dokumen. Saya tahu namanya Mas Adi Erik itu sejak awal saya hadir di sini di 2010-2011. Saya tahu bahwa ada grup Facebook namanya Aku di Kuwait yang dikelola oleh Mas Adi Erik. Dari Facebook dan juga blog itu kayaknya banyak hal yang bisa dipelajari, dan tampaknya memang apa yang dilakukan Mas Adi Erik itu sudah sangat banyak bermanfaat buat masyarakat Indonesia, baik yang baru datang maupun yang baru ini. Dan tujuan beliau untuk menyatukan seluruh masyarakat Indonesia di Kuwait itu patut diacungi jempol. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari Pak Erik ini. Bahkan kadang-kadang kalau saya dapat masalah tentang ilmu beliau, saya akan kontak beliau dan bertanya ke beliau. Saya ingat bagaimana Mas Adi Erik di grup Stranded Indonesia pada tahun lalu ketika Kuwait close, banyak pekerja Indonesia yang tidak bisa masuk kembali ke Kuwait untuk bekerja. Kita membuat satu grup di mana Mas Adi Erik salah satu yang konsisten dan dengan penuh kesabaran memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita para pekerja Indonesia yang masih belum bisa masuk ke Kuwait. Beliau adalah orang yang sangat humble, memiliki pengalaman dan ilmu pengetahuan terutama di bidang IT, kemudian berdedikasi tinggi di dalam pelayanan masyarakat, dan yang paling penting beliau sangat gemar untuk berbagi dengan masyarakat pada siapa saja. Pertama kali bertemu dengan Pak Adi Erik itu di tahun 2016. Saat itu saya betul-betul merasa terkesan dengan beliau. Bertemu lagi bekerja bersama di PPLN, waktu itu pemilu yang diadakan di Kuwait. Semoga Pak Erik di tempat yang baru kembali ke tanah air mendapatkan yang lebih baik daripada di Kuwait. Tentunya kita teman-teman di Kuwait akan sangat kehilangan dengan adanya Pak Erik di sini. Dua hal yang saya ingat itu, yang pertama beliau berusaha untuk menyatukan orang-orang Indonesia yang di Kuwait yang memerlukan kebutuhan ataupun membagi informasinya. Beliau memfasilitasi dengan adanya Aku di Kuwait di Facebook dan yang sosial media lainnya. Yang kedua, beliau tidak lepas dari kebinekaan. Jadi beliau itu memfasilitasi anak-anak yang lahir di sini yang benar-benar zero masalah tentang keindonesiaan seperti apa. Beliau mengajarkan semuanya dari lagu Indonesia, Pancasila itu apa artinya. Masya Allah, beliau berinisiatif
dan beliau sendiri yang mengajarkan ke anak-anak Indonesia yang ada di sini. Pengalaman bersama Mas Erik merupakan sebuah pengalaman yang tidak bisa kita lupakan, terutama pada masa pandemi kemarin. Saya ingat pada saat itu saya kadang-kadang di sini jam 8 malam mengkontak Pak Erik, kemudian jam 12 malam juga ternyata Mas Eriknya itu masih respon gitu, luar biasa. Pada saat kemarin Pak Erik menyatakan diri akan pindah dan saya berkali-kali bertanya, ini benar atau enggak? Ternyata benar. Saya sampaikan, waduh, saya ini seperti limbung gitu, kehilangan salah satu pilar gitu di kepengurusan. Apa yang saya kehilangan dari Mas Erik adalah komitmen dan juga kesungguhan dalam bekerja, dalam berkarya, dan juga dalam mengabdikan diri untuk masyarakat Indonesia yang ada di Kuwait. Itu yang sangat sulit kita dapatkan dari setiap orang. Mungkin banyak orang-orang yang tinggal di Kuwait, tetapi untuk mendapatkan orang seperti Mas Erik, punya skill yang sangat baik, punya komitmen yang sangat kuat, dan kesungguhan dalam bekerja, itu yang sangat sulit kita dapatkan. Jadi saya sangat kehilangan, tetapi saya juga merasa gembira karena orang-orang yang bisa keluar dari zona nyaman, insya Allah akan menjadi orang-orang yang berhasil. Dan pastinya kita semua di sini akan kembali ke tanah air kita. Dan Pak Erik sudah lulus dari Universitas Kehidupan Kuwait. Begitu dari saya persilahkan kepada istri saya sebelum ke Mas Erik. Ya, terima kasih. Saya mengenal Mas Erik itu bukan di diaspora ya. Sebelum suami saya jadi ketua diaspora, saya udah kenal sama Pak Erik dari Masjid Indonesia. Sebab kita sama-sama pengajar di ASIK ya, Pak Erik ya. Jadi saya mengenal Pak Erik nih sudah terutama dengan istri ya. Saya juga punya kesan yang baik sama istrinya Mas Erik, kemudian dengan Ica ya, anak yang perempuan, dan saya mengenal Pak Erik dan keluarga ini sebagai keluarga yang baik ya. Saya merasa tidak ada kekurangan, semua baik ya. Dan saya minta maaf kalau misalnya selama ini kita berinteraksi ada kesalahan, ada kata-kata yang mungkin tidak enak didengar ya. Saya mohon maaf Pak Erik. Mudah-mudahan Pak Erik dan keluarga bisa di Indonesia sukses di tempat yang baru, dan salam untuk istri serta anak-anak, semoga sukses pendidikannya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas Ibnu dan Dr. Naima atas kesaksian. Dan alhamdulillah memang banyak pengalaman dan satu hal yang saya lihat dan mungkin bisa dibilang iri atau gimana ya, antara kekompakan Mas Ibnu dan istri Dr. Naima. Terus dalam hal kekompakan, komitmen dan kinerja yang kompak. Yang saya ingat banget itu pada saat kita di Masjid Indonesia ada acara, terus ada satu anak yang kram kalau nggak salah itu ya, yang akhirnya Dr. Naima ngambil alatnya. Wah, ini baru buat saya. Itu terus terang saya surprise banget, dan alhamdulillah memang di mana-mana itu banyak hal yang kita nggak tahu, dalam arti di luar perkiraan kita. Ternyata sekitar kita ini banyak orang yang ahli. Kita nggak tahu si A ini apa, si B ini apa, tapi alhamdulillah setelah tahu masing-masing kelebihannya, oh ternyata dia lebih spesialis di sini, lebih spesialis di sini, dan dia kekurangannya di sini. Itu alhamdulillah kita bisa lihat semua di sini. Dan terus terang secara pribadi saya juga merasa
apa ya namanya, sayang untuk berpisah, tapi ya insya Allah cuman sekedar pindah tempat gitu aja, dan insya Allah masih bisa bertemu, bisa berjumpa, dan nggak ada masalah. Kalau misal butuh sesuatu informasi atau bantuan atau gimana pun, insya Allah saya pribadi siap membantu selama saya bisa. Dan terus terang sama Mas Ibnu ini, saya pribadi salut dalam hal ini. Beliau masih muda tapi terus menggali ilmu dan terus mendapatkan tambahan gelar nggak tahu sepanjangnya nanti butuh berapa meter, berapa senti, kurang tahu. Tapi alhamdulillah dengan bertambahnya ilmu itu, insya Allah semoga barokah untuk keluarga, semoga berguna untuk lingkungan sekitarnya, sehingga bermanfaat untuk semua orang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf juga jika dari saya pribadi atau dari keluarga saya juga ada salah kata, salah posting, salah omong, salah tingkah atau gimana pun. Terus terang saya pribadi banyak kesan juga dari Dokter Naimah, terutama yang yang untuk menumbuhkan rambut itu satu hal yang baru lagi buat saya dan di luar kita. Ya, akupunktur, bukan sih, apa itu, massage ya? Akupressure ya, itu baru buat saya, benar-benar baru, selama ini nggak tahu. Nah, alhamdulillah saya coba sendiri setiap kali mandi, setiap kali lowong tuh lumayan tumbuh. Meskipun cuma satu, alhamdulillah. Kurang lebih begitu kesan saya terhadap keluarga Mas Ibnu dan istri, dan insya Allah barokah untuk anak-anaknya juga dan untuk lingkungan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.